Ini klarifikasi terhadap apa yang tertulis di publik saat ini. Dalam upaya mengembalikan catatan sejarah negeri ini yang tertulis terbalik. Guna membangkitkan rasa percaya diri anak bangsa, bahwa kita bukan pengimpor budaya orang lain. Tapi kitalah yang mewarnainya. Saat ini tertulis dan terpublikasi. Budaya Bali dimulai oleh para resi India. Di antaranya Markandeya, Agatsya. Benarkah? Siapakah Resi Markandeya? Mari kita simak. Resi Markandeya mengacu pada epik Sanskerta Mahabharata yang terdiri dari 100.000 slokas. Berusia lebih dari 2000 tahun berkaitan dengan nama Markandeya, Mahabharata 2:82.70. Kitab Mahabharata. Tercantum tentang nama Markandeya, berkesinambungan dengan kata Tirta. Markandeya yang diberkati oleh Wisnu, melakukan banyak tapasya, di Tirta ini adalah tempat Agnidra beristirahat, setelah membagi Jambudvipa di antara 9 putranya. Dari kutipan di atas, dapat difahami bahwa nama Markandeya sudah ada ribuan tahun dan tertulis pada kitab Mahabharata. Nama ini nanti akan dipakai oleh banyak para resi di era selanjutnya. Kemudian ada tertera kata Tirta. Kata ini adalah kata yang sudah ada lama di Nusantara terdahulu. Kata Tirta berasal dari kata stiti, reta. Stiti sama dengan berkelanjutan, memelihara. Reta sama dengan kebenaran, kehidupan yang benar. Kata reta sering dipakai untuk kata kerta. Agama di Bali pada awalnya bernama Agama Tirta. Kemudian menjadi Hindu Bali. Nama ini baru ditempel tahun 1950. Kutipan Mahabharata, kata selanjutnya adalah Jambudvipa. Salagrama tempat Agnidra beristirahat di usia tua setelah membagi Jambudvipa di antara 9 putranya. Jambudvipa. Nama dan lokasi ini ada di Nusantara Indonesia di kaki Gunung Burangrang, tercantum wilayah Jambudvipa sebagai lembah pendukung Gunung Sunda Purba, atau kadang disebut Gunung Agung Batara Guru. Di Suvarnatvipa, Sumatera Indonesia juga ada pulau yang bernama Pulau Jambu, kadang disebut Jambulipo, terdistorsi menjadi sebutan Yan, Bu, Lipo, Janbulipo. Perhatikan, adakah literasi kata Jambu juga lokasi bernama ini di India? Resi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 Masehi. Sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek. Adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Baradah. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Baradah di Bali sekitar abad ke-11 Masehi. Beliau semua para resi di atas adalah asli putra Nusantara Indonesia. Resi Markandeya tertulis di publik juga oleh Swami Veda Bharati berasal dari India, atau di publik sering tertulis India Selatan. Benarkah? Perhatikan lagi. Tertulis dalam sloka Buana Tatwa tentang Maharsi Markandeya. Sang Ayati Mewang Sang Nyata pada Sira Apekik Listu Paripurna, Wicaksaneng Aji, Wibuhing Sastra Utama. Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa. Beliau berputra Sang Prana. Demikian pula adiknya yang bernama Sang Nyata. Berputra Sang Merakanda. Setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara. Menurunkan Maharsi Dewa Sirah, yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Pertanyaan, adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya? Siapa ayah, ibu, serta anak istrinya, lengkap seperti di atas. Jadi, benar adanya Resi Markandeya adalah putra Nusantara Indonesia. Bukan hanya namanya. Juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Resi Markandeya melakukan penanaman Pancadatu di Pura Penataran Besakih. Juga Resi Agastya melakukan banyak ritual agama Tirta di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India. Ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah.
Dalam perkembangan sejarah kolonial di Indonesia, Belanda telah berperan mengindiakan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, mengkastakan Bali tahun 1910. Karena pengaruh inilah banyak orang Bali tahun 1930 belajar ke India. Intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore. Resi Markandeya adalah putra Nusantara Indonesia. Di antara nama leluhurnya terdahulu adalah Sanjaya, Sariputra, Dharmadasa 700-620 sm, Dharmapala 670-580 sm, Suvarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, Kumarila Bata 618-540 sm, Adi Sankara 569-537 sm, Kri Janayasa Dapunta Hyang abad 6 Masehi. Tahun yang tersebut di atas tidak ada dalam catatan sejarah saat ini. Karena mustahil ada catatan sejarah kita sebelum tahun 78 M. Ini akibat penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun itu. Dan sejarah kita sebelum tahun itu terpublikasi primitif, manusianya menganut animisme, dinamisme. Ini tidak benar. Juga tidak benar jika catatan sejarah menulis para resi Majapahit lari ke Bali. Tapi para resi melakukan pembinaan ajaran leluhur Nusantara yaitu Dharmik original. Kri Janayasa Dapunta Hyang melakukan Sidayatra atau Marlapas, perjalanan suci membawa Dharma ke Bali. Kerajaan Nusantara Sriwijaya, Majapahit, Pajajaran, melarang memungut pajak di Bali. Di sini, di Bali, Dharmik original tersimpan sempurna dan Bali bukan India. Kri Janayasa Dapunta Hyang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra, yaitu perjalanan suci, membawa Dharma, juga para alumni wisudawan dari Universitas Dharmapala. Di Suvarnatvipa Pulau Sumatera Indonesia terdahulu, adalah kota suci yang di dalamnya terdapat pusat puja. Di sini peziarah Tiongkok menyaksikan ritual dharmik yaitu, pradaksina, prasawiya atau tawaf. Para Brahmin atau pelajar melakukan gerakan berputar mengelilingi objek. Di sini area yang pada waktu tertentu, matahari tepat di atas kepala, menghasilkan efek tanpa bayangan yang disebut equinox. Dahulu area ini semasa pra-Islam adalah tempat pembelajaran dharmik original, dengan pusat pujanya bernama Mong Takui. Setelah Islam bernama Muo Takui. Kini terpublikasi Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Fahami sekali lagi, ajaran yang bermula dan dipelajari di sini masa pra-Islam bukan Hindu atau Buddha. Di area ini para peziarah Tiongkok datang melihat, mencatat, membawa ajaran dharmik original ke negerinya. Bukan membawa ajaran Buddhisme dari negerinya, lalu disebarkan ke Nusantara. Dan ini bukan Palembang. Juga Palembang bukan pusat ajaran Buddhis terdahulu, seperti publikasi saat ini. Palembang adalah tempat cabang pembelajaran dharmik original, masa terdahulu, sama seperti Nalada di Bihar India. Bangunan Nalada dibangun atas prakarsa putra Nusantara dari Kadatuan dengan tokohnya Shailendra. Pada masa Maharaja di Raja Balaputra Dewa, yang pusat pembelajarannya ada di Muara Takus saat ini, yang bernama Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat Itesing abad 7 M. Ia saat itu melihat komplek pembelajaran ini dan mencatat, hanya tinggal sisa-sisa pondasinya saja. Kri Janayasa Dapunta Hyang pergi menyebar ke arah utara juga ke barat bersama 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan Resi Markandeya sampai ke Bali. Resi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak di Bali. Adakah ini di India? Catatan sejarah negeri ini tertulis, terbalik, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Mari kita amati telaah akademik tentang asal mula Hindu di India. Istilah Hindu sebagai antonim terhadap keyakinan lain, sekitar awal abad ke-16 di daratan India.
Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan pada kata Hindu sekitar tahun 1830 untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Artinya, ajaran Hindu merujuk pada agama. Di India baru ada sekitar tahun 1830. Berarti ini secara formil, Hinduisme India baru ada setelah era Raja-Raja Nusantara menganut Islam abad ke-11. Di Nusantara Indonesia terdahulu, pada ajaran asli masyarakatnya penyebutan pada teks literasi kata Hyang adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal, dan prosesi beribadahnya terbentuk dari dua suku kata yaitu sembah dan kata Hyang dalam satu kesatuan menjadi sembahyang. Kata ini sudah ada lebih dahulu sebelum datang ajaran lain masuk ke Nusantara Indonesia era pra-Islam. Di Bali, leluhur kita mengajarkan untuk sembahyang di pura alam terbuka Trihita Karana. Bukan di ashram, berdoa dengan Trisandya Panca Sembah. Tidak dengan Maha Mantra Hare Krishna Hare Rama. Dan bukan menjadi pelayan abadi Tuhan Krishna di alam Vaikunta nanti. Karena dewa bagi kami adalah manifestasi dari Ida Sang Hyang Widi atau Brahman. Leluhur kita mengajarkan untuk menganggap penting penghormatan terhadap leluhur upakara di sanggah. Pedarmaan, kahyangan 3 Sathayangan, dan ritualnya dari Rong 3 atau sanggah kemulan. Sanggah, dari kata sang melinggih, atau munggah naik seperti putaran swastika. Simbol ini yang dipakai dan disalahartikan Partai Nazi, Hitler. Perhatikan tentang pecahan kata pa, ra, hyang. Kadang mendapat akhiran an, menjadi pa, ra, hyang, an. Para hyangan adalah para penyembah Hyang, Tuhan yang Maha Esa, matahari atau sang surya sebagai simbol penerang. Hyang adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Di Bali menyebut Tuhan dengan Acintya, bukan Krishna. Masyarakat Jawa Barat lebih mengenalnya dengan sebutan Sang Guru Hyang atau Sang Kuryang. Sebagian lagi memanggilnya dengan sebutan Guryang yang artinya Guru Hyang. Istilah sinar adalah astra, ra, matahari, cahaya, dewa, dan terang. Sesuai dengan bentuk dasar ajaran matahari sebagai sumber cahaya maka terdapat 5 warna cahaya utama pancawarna yang menjadi landasan filosofi kehidupan penganut ajaran asli Nusantara. Cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa. Jika ada kesamaan penyebutan kata ini di India, ini bukti ajaran itu berawal dari kita, tidak sebaliknya. Kapan dan siapa masa pra-Islam tokoh ajaran India yang ke Nusantara? Tidak ada, karena ada peraturan tidak tertulis orang suci tidak menyebarkan keluar wilayah. Ajaran asli Nusantara berkonsep umum pada 5 kualitas cahaya tersebut sesungguhnya merupakan nilai waktu dalam hitungan wuku. Kelima wuku, 5 tidak ada yang buruk dan semuanya baik. Sang Hyang Siwa, dewa pelebur segala cahaya atau warna. Dewa Siwa pelebur cahaya, telah disalahartikan menjadi dewa perusak. Ajaran asli Nusantara dalam cerita pewayangan dilambangkan dengan jamparing panah cakra. Dalam perkembangan ajaran Dharma, Dhamma, berkembang di dataran India, mendasari 3 ajaran utama Hindu, Buddha, dan Jainism, dengan tokohnya Mahavira, dan Yang Mulia Siddhartha Gautama. Pada 5 SM dan pada 9 M lahir agama baru untuk membedakan tidak keduanya dan bukan Islam di India. Kajian akademik di atas membuktikan benar bahwa benar ajaran Hindu Buddha terlahir di India, dan tidak benar ajaran asli Nusantara, kerajaan pra-Islam, juga situs-situsnya berdasar pada ajaran Hindu atau Buddha India.
tapi ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs di seluruh Nusantara Indonesia adalah ajaran yang mendasari tumbuhnya Hindu, Buddha, Jaina di India. Jangan terbalik, leluhur kitalah bangsa Saka, bangsa Arya Nusantara Indonesia terdahulu yang mewarnai India. By Santo Sabah.